istifada berkati qiraah wirdulat linat nasalli wa ala naslafna sallallahu ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal ajmain thumma khususan Syekhna Al-Habib bin Abdul Qadir bin Nasir Sikapun Ja'far bin Syekh Sikapun Ibarakatil hamdin Ibarakatil hamdin Haddad Ibarakatil Ghazali Ibarakatil Syekh Muhammad Syahad Allah infuna wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafadim fid din wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa mawatina wa mawatikum wa mawatil muslimin Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yalid darajatihim fil jannah abiniyatin Allah jana min la ilaha illallah fi dairah la ilaha illallah wa fi hisni la ilaha illallah tawaffana ala qawli la ilaha illallah ba'da mutailin fi khairin min wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu birabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu birabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamzati syayatin wa a'udzu birabbi an yahdurun. Fasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilana la turja'un. Fata'ala Allahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tumsihun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul syahadati war-rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin. Inna kadzalika nazil muhsinin innahu min ibadina al mu'minin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma inni asbahtu bika fi ni'mati wa 'afiyatin wa sitrin fa atmim ni'matika 'alayya wa 'afiyatika sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma
ستر فأتمم نعمتك عليه وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبد وأشهدك وأشهد أن لا ترشي وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبد وأشهدك وأشهد أن لا ترشي وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبد وأشهدك وأشهد أن لا ترشي وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن لا ترشي وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بجد الطاغوت واستمسكت بالنفس قال لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بجد الطاغوت واستمسكت بالنفس قال لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بجد الطاغوت لن يسمى له والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على وأعوذ بك أن فجأة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ ناصيتين ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجر أصلح لي شأني كله ولا تكن نفسي ولا إله إلا خلق طرفة عين وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من لغة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم فتن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بكلماتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبل خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم أصبح بي من ما
كلمات أو في أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وزناد عرشه مداد كلمات سبحان الله سبحان الله بحمده خلقه ورضا نفسه وزناد عرشه مداد كلمات سبحان الله العظيم بحمده خلقه ورضا نفسه وزناد عرشه مداد كلمات سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد من ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد من ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد من ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد من ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد من ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وسلم الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akhrajal Baihaqi wal Khatib al-badi'u bis salam bari'un minal kibir. Qala Tufail faji'tu Abdullah bin Umar yawman fastatba'ani ila suq faqultu lahu ma tasna'u bis suq wa anta la taqifu 'ala al-bay'i wa la tas'alu 'anis sila wa la tasumu biha wa la tajlisu fi majlis suq qala wa aqulu ijlis hahuna natahaddath faqala li ibn Umar ya Aba Batn wa kana Tufail dha batnin innama taghdu min ajlis salam nusallimu ala man laqinahu. Qala Ibn Hajar fi tanbihil akhyar wa yahrisu an yusallima fi kulli yawmin ala ashratin minal muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Khatib di dalam riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badi'u bis salam, orang yang memulai dengan ucapan salam. Orang yang memulai dengan ucapan salam bari'un minal kibri, terbebas daripada penyakit sombong. Ketika berjumpa dengan saudaranya, assalamualaikum, mau di pasar, mau di tempat manapun, jika dia mendahului, maka ucapan tersebut menjadi penanda dia terbebas daripada penyakit sombong. Sombong ini penyakit yang parah, penyakit yang berat, dan sumber maksiat itu diantaranya adalah al-kibir. Sumber maksiat itu adalah sombong. Kalau sudah orang itu punya penyakit sombong, maka akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Karena sombong ini adalah penyakit warisan. Cuman bukan warisan dari orang-orang baik,
warisan dari iblis. Jadi, pertama kali yang menerapkan sifat ini dan menjangkit daripada penyakit ini adalah kepada iblis. Ketika iblis menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api ya Allah, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Masa api lebih rendah daripada tanah? Sehingga aku tidak mau sujud kepada Adam. Jadi merasa sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Nah, sehingga Nabi mengatakan orang yang mendahului salam berarti terbebas daripada penyakit sombong. Kalau ketemu kawannya mau bersalaman, mendahului bersalaman, ini membebaskan daripada penyakit kibir. Atau dalam sapaan sehari-hari, ya, sapaan sehari-hari. Qala Tufail, berkata sahabat yang bernama At-Tufail. At-Tufail ini seorang sahabat, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, ya. Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang ketika Rasul wafat kemudian berpindah kepemimpinan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau termasuk orang yang terdekat dengan sahabat Abu Bakar, diangkat menjadi ajudan termasuk sahabat At-Tufail. Di dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab, pengaku, seorang yang mengaku nabi. Beliau juga terdepan. Beliau juga terdepan. Namun ada satu kisah mimpi beliau ini, satu kisah tentang mimpi. Beliau dalam satu majelisnya, berkumpulnya dengan kawan-kawannya, bercerita bahwa semalam sudah mimpi ceritanya. Mimpinya itu aneh. Mimpinya rambutnya dicukur. Rambutnya dicukur habis, dipelontos habis rambutnya. Kemudian burung keluar dari mulutnya. Nah, terus setelah itu beliau dimasukkan ke dalam perut seorang perempuan. Di dalam perut seorang perempuan. Nah, lalu anaknya beliau ingin ikut masuk ke dalam perut tadi, tapi terhalang oleh dinding yang sangat kuat. Itu menjadi mimpinya beliau, lalu diceritakan kepada kawan-kawannya. Siapa gerangan yang bisa mentakwil mimpi saya? Kata beliau bertanya begitu. Sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpinya. Ada yang mengatakan, oh itu mimpi yang indah itu. Orang dicukur pelontos kok mimpi yang indah katanya. Akhirnya beliau artikan sendiri. Oh, kalau kalian tidak ada yang bisa jawab, ya saya artikan sendiri katanya. Arti mimpi saya itu, kepala saya dicukur habis, itu tanda bahwa kepala saya akan dipenggal. Nah, rupanya di dalam peperangan melawan orang-orang kafir ini memang beliau wafat. Beliau wafat itu. Kemudian burung keluar dari mulut saya itu tanda ruh saya itu keluar. Ruh saya itu keluar dari jasad saya. Kemudian mimpi saya dimasukkan ke dalam perut seorang perempuan itu bertanda bahwa saya akan dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Anak saya ingin ikut di sana, cuman ada dinding pemisah. Itu arti bahwa anak saya juga ingin mendapatkan gelar syuhada, tetapi tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Nah, dalam kisah itu dalam kisah ada sejarah Tabaqatul Auliya. Itu ya, di sana diceritakan anandanya itu wafat pada perang Yarmuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada perang Yarmuk di mana melawan orang-orang Kristen pada waktu itu. Anandanya menyusul wafat sebagai syuhada. Itu di antara maksud daripada mimpi yang beliau ceritakan pada kawan-kawannya. Tetapi kawan-kawannya tidak ada yang bisa mentakwil mimpinya itu. Nah, sahabat At-Tufail.
Beliau bercerita, fajitu Abdullah bin Umar yauman. Satu saat saya datang kepada Abdullah bin Umar. Fastatba'ani ila suq. Maka Abdullah bin Umar minta ikut bersamaku ke pasar. Sahabat Abdullah ini kan ulama ya. Ulama sahabat. Kalau sudah sahabat itu sudah unggul secara keilmuan, pemahaman, unggul sudah. Tapi ada ulamanya lagi. Jadi dari sekian para sahabat itu ada yang menduduki jabatan sebagai ulama-ulama. Abdullah bin Abbas termasuk ulamanya. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu termasuk pentolan-pentolan dan ulamanya sahabat itu. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada Abdullah, ma tasna'u bis-suq wa anta la taqifu 'alal bay'. Apa yang mau kau perbuat di pasar? Sedangkan engkau ini tidak melakukan jual beli, transaksi jual beli. Wala tas'alu 'anis sila, dan engkau tidak menawar barang-barang. Tidak meminta barang-barang, tidak meminta untuk membeli. Wala tasumu biha, engkau tidak melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut. Wala tajlisu fi majlisis suq, dan engkau tidak pernah duduk di pasar. Tidak bisa, untuk apa ke pasar katanya. Qala, beliau mengatakan wa aqulu, dan aku katakan sudah, ijlis hahuna, duduk di sini, natahaddath, kita bincang-bincang saja katanya. Ya sudah, duduk sini bincang-bincang saja. Faqala li Ibn Umar, lalu beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, ya Aba Batn, julukan bapaknya perut ya, bapaknya perut. Kebetulan At-Tufail ini kan perutnya besar, juluki Aba Batn. Di zaman sahabat itu, zaman Nabi itu banyak julukan-julukan itu, nah, terkait dengan dengan keadaannya. Tapi itu julukan ya, bukan penggantian nama. Namun tradisi pada waktu itu banyak disebut dengan julukan-julukannya. Abu Hurairah, kemudian ya dengan Abu itu ya Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan seterusnya. Wa kana Tufail dza batn. Sahabat Tufail ini perutnya besar, agak besar perutnya. Innama taghdu min ajlis salam. Wahai Abu Tufail, wahai At-Tufail, Aba Batn, bahwasanya kita mau duduk-duduk di sini ini untuk dapat melontarkan, menyampaikan salam. Nusallimu ala man laqinahu. Kami akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang kami jumpai. Ya untuk itu saja di pasar, bukan untuk jual beli, bukan untuk jual bukan untuk melakukan transaksi, enggak. Ya kalau di pasar, mau duduk di pasar untuk apa? Kalau ketemu sama orang, ya kami ucapkan salam. Hanya sebatas itu. Iya, hanya sebatas itu. Loh, kenapa kok demikian? Karena rupanya ucapan salam ini adalah termasuk doa. Termasuk doa untuk saudara-saudara muslim yang ditemui. Maka ketika ulama mendoakan, berarti ada keberkahan di sana. Tetapi bukan masalah doa itu tujuannya. Di sini terkait dengan keutamaan mengucapkan salam dan keutamaan menyebarkan salam kepada kaum muslimin. Sehingga sampai kelasnya ulama sahabat, beliau spesial mencari waktu tempat hanya untuk duduk di keramaian, mengucapkan salam kepada yang lainnya. Sengaja mencari waktu dan tempat karena di sana berkumpulnya banyak orang, hanya untuk mengucapkan salam kepada sahabatnya. Kalau bukan keutamaan yang besar, tentu tidak dilakukan oleh beliau. Kalau bukan keutamaan yang besar daripada ucapan salam. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tanbihul Akhyar mengatakan, wa yahrisu an yusallima fi kulli yawmin ala asyrat minal muslimin. Dan beliau sangat berkeinginan, sangat kuat kemauannya untuk mengucapkan salam setiap hari minimal 10 orang Islam diucapi salam. Kalau ketemu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, minimal 10 orang. Jadi ditarget setiap hari harus ketemu 10 orang, lalu diucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Yang bagi li kulli man arada dukhul ila bait,
Seyogyanya bagi orang yang mau masuk ke dalam rumah, an yusallima, dia mengucapkan salam. Kalau mau masuk ke rumah, mengucapkan salam. Fayaqulu assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi dan membaca surah Al-Ikhlas. Fa inna man wadhaba ala dzalika, barang siapa yang merutinkan hal tersebut, ja'alallahu lahu ulfatan bainahu wa baina ahli dzalikal bait, maka Allah jadikan kelembutan antara dia dengan penghuni rumah tadi. Artinya kalau suami dengan istrinya, dengan anaknya, suami tamu dengan tuan rumahnya, akan jadi kelembutan. Artinya tidak terjadi masalah, saling menghormati ketika ini dibaca. Dan termasuk juga bahwa Allah alaihi wa ala jiranihi, Allah kasih keluasan rezeki kepada orang tersebut dan kepada tuan rumah itu dan kepada tetangga-tetangganya. Kalau dia biasa mengucapkan salam, tapi habis itu baca ayat kursi dan baca surah Al-Ikhlas. Jadi habis ucapan salam itu baca ayat kursi dan baca surah Al-Ikhlas. Itu menjadi sebab luasnya rezeki. Nah, tentu bukan hanya sekedar rezeki tapi berkah, ya. Rezeki yang berkah. Di dalam penjelasan berikutnya dikatakan idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik. Apabila engkau masuk rumahmu maka ucapkan salam pada keluargamu. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan, apabila engkau masuk ke satu masjid atau rumah walaysa fi ahadun, dan tidak ada orang di sana yang menjawab, faqul, maka ucapkanlah kalimat salam dengan assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Tidak ada orang, kita pulang tidak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Di masjid misalnya, masuk masjid kosong masjidnya, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dan baca ayat kursi dan Al-Ikhlas tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang menyerupai selain kami. Siapa yang dimaksudkan selain Rasulullah dan selain pengikutnya Rasulullah? Yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani. La tashabbahu bil yahud wala bin nasr. Jangan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Jangan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi. Salamnya Yahudi itu begini. Jadi begini kalau ketemu orang begini, ya. Wa tasliman nasara al isyarah bil kaf, dan salamnya Nasrani begini saja. Tidak pakai salam. Kalau begini dibantu assalamualaikum, isyarah berarti cuma begini saja, enggak. Begini saja. Kalau Yahudi begini saja, ya. Kalau Nasrani begini saja, ya. Mungkin begitu, ya. Harusnya kan assalamualaikum. Enggak apa-apa gini isyarah begini. Tapi kalau tidak pakai salam, itu begitu cara tradisi salamnya orang Nasrani. Kalau orang Yahudi begini. Maka kalaupun begini jauh ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Kasih ucapan salam, ya. Kasih ucapan salam. Nah, tapi ada hal yang perlu diperhatikan juga dalam majelis. Kalau kira-kira sudah ramai banyak orang dan lagi disampaikan, tidak usah mengucapkan salam, nanti mengganggu. Ya, masuk saja kemudian kalau sudah berjalan tuh majelis, jangan bersalaman juga. Kalau sudah ini saya perlu tegaskan, ya. Jadi kalau sudah majelis dimulai, biar tidak mengganggu daripada pembacaan riwayat, pembacaan ayat. Nah, sudah datang langsung duduk, begitu, ya. Nah, jangan nanti assalamualaikum datang salaman, kan terganggu jadinya, ya. Fokusnya buyar. Nah, maka ini tradisi yang diajarkan. Nah, ada pernah kejadian di pondok saya juga begitu. Ada santri ini datang kemudian sudah mulai baca kitab Ihya waktu itu. Kemudian salaman lama lagi salaman, dimarah sama Habib Taufik, ya. Dimarah sama Habib Taufik.
Akhirnya dijelaskanlah seperti itu. Nah, karena memang ada, ya semua ada waktu-waktunya ya. Semua ada waktu-waktunya. Makna salam al-aman ay minal hasad war riya wal ghibah wa nahwiha. Makna as-salam itu sendiri adalah al-aman, yaitu keamanan. Aman dari apa? Dari hasad, dari riya, dari ghibah dan semisalnya. Maka kalau ada orang mengucapkan salam kepada yang lainnya sedangkan di hatinya itu ada semisal hasad, dengki, maka dia bohong dengan ucapan salam. Waalaikum, tapi jengkel sama orang, tapi depannya waalaikum gitu. Tapi jengkel dia, maka dia berbohong itu. Harus difahami, salam itu adalah doa. Salam itu adalah doa. Maka ketika orang assalamualaikum, mudah-mudahan Allah kasih salam sejahtera kepada kamu, Allah kasih kebaikan kepadamu. Maksudnya begitu ya. Jadi yang ikhlas. Karena itu doa. Nah, kalau nanti dia balas waalaikumsalam, nah, sebaliknya juga mudah-mudahan kepada kamu Allah berikan kebaikan tersebut. Nah, kalau misalnya dia waalaikum, kita sudah salah, dibalas waalaikum, nanti balik kepada kita itu. Keburukan yang kita niatkan balik kepada kita nanti. Assalamualaikum, tapi hati kita jengkel, dibalas waalaikumsalam, nanti balik kepada kita nanti. Nah, jadi kalau kita mengucapkan salam ya dari hati, assalamualaikum. Termasuk juga kalau mau masuk rumah orang, nah itu perlu salam, perlu ucapan salam maksimal 3 kali. Kalau tidak ada, pergi. Jangan paksa-paksa ya. Diketuk pintunya sekali, assalamualaikum, tunggu dulu sebentar. Nanti 2 kali, assalamualaikum. 3 kali, mungkin bukan berarti tidak ada. Ada mungkin di dalam, tapi lagi istirahat, mungkin lagi ada sesuatu, mungkin lagi ada masalah, kan bisa jadi ya. Maka kalau sudah 3 kali jangan dilanjut, sudah cukup 3 kali, pergi sudah ya. Nah ya, kalau sekarang bisa telepon 3 kali tidak ngangkat, mungkin ada masalah orang. Jangan lagi telepon lagi begitu ya. Nah ini adab. Karena kita kan tidak pernah tahu bagaimana seseorang dalam keluarga mungkin lagi ada problem, mungkin ada apa. Dibiasakan demikian deh, biasakan demikian. 10 kali diketuk pintunya orang, salam, tidak dibuka-buka, sudah 11 kali dibukai, tapi kan cemberut mukanya. Nah, keluar cemberut mukanya. Memang lagi ada masalah, tidak mau nerima tamu kan begitu ya. Lagi ada masalah, tidak mau nerima tamu, kok kita paksa mau masuk. Walaupun kita penting ya, walaupun kita penting. Nah ini adab ya, ini adab. Nah, sehingga perlu kita fahami hal-hal sepele, tetapi akan sangat berdampak kepada orang lain. Nah disinilah perlunya kita sedikit demi sedikit memahami, walaupun ini perkara kecil, namun perkara kecil ini punya manfaat dan punya fadilah yang sangat besar. Tentu bagi kita orang-orang Islam yang mengamalkan daripada ajaran yang satu ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan keterangan, keluasan hati kita semuanya, sehingga bisa memberikan kelembutan kepada sesama kita, kepada sesama saudara, kepada keluarga, kepada orang yang lebih tua, dan kepada saudara kita sesama orang muslim. Dan mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita sebar ucapan ini akan menjadikan ikatan yang kuat, emosional yang kuat di antara kita, khususnya para jamaah yang aktif dalam kegiatan majelis pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqih ahlana wa qarabatil lana fil mahkaturun syawadzaka rabba fiqna fil mataradi qalan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilatka ya ulama nafma fa kullu syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bi ridwanika naqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram satar Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ij'alna
وأولادنا وأهلنا طلابنا من الخير وأهل العلم وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cukup, tidak ada pertanyaan. Ada Ustaz satu tentang mengucapkan salam kalau kita berkunjung kepada seseorang. Kita ucapkan salam 3 kali, tidak kedengaran, malah kadang-kadang ngintip Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah tegaskan, janganlah kalian masuk ke satu rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian itu minta izin dan mengucapkan salam, kan begitu. Nah, kayak minta izin ini bisa jadi kalau sekarang ya SMS, kan begitu ya, atau telepon dulu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu dan mengucapkan salam. Nah, adabnya begitu ya. Adabnya, walaupun kita sudah teman dekat sekali ya, tetap saja minta izin dulu. Jadi jangan langsung nyelonong masuk ke dapurnya orang misalnya ya, kan ada tradisi-tradisi ya, mungkin ada keakraban tapi tidak boleh juga. Mungkin kita akrab kepada orang ya, kepada kawan kita, tidak boleh juga begitu. Tetap tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Itu ajaran Al-Qur'an, ajaran agama begitu ya. Tiba-tiba nyelonong ke dapurnya orang buat kopi, buat teh, tidak boleh ya. Tidak boleh begitu. Nah, karena masing-masing itu ada batasnya ya, ada batasnya. Enggak boleh ya. Nah, apalagi kemudian ngintip-ngintip di jendelanya orang, enggak boleh ya. Enggak boleh seperti itu. Ya barangkali mungkin lagi mandi enggak kedengeran, kemudian kebuka, nah kan bahaya kalau begitu ya. Nah, enggak boleh seperti itu. Nah, jadi walhasil atau bukan mandi atau minimal di dalam rumah kan orang bebas buka. Tidak pakai kerudung kalau wanita ya, mungkin tidak pakai kerudung, tidak pakai. Nah ini kan orang akan terlihat auratnya jadinya. Padahal dia sudah mau nutupi, tidak kelihatan sama orang. Nanti tiba-tiba kita ngintip kan jadi rambutnya jadi kelihatan ya kan. Nah itu yang diantisipasi. Nah maka Al-Quran mengajarkan, jadi janganlah masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dulu dan mengucapkan salam. Itu kan jelas nas Al-Quran langsung membicarakan masalah itu ya. Nah itu kan ceritanya sahabat Nabi dulu begitu, karena saking merasa dekat dengan Nabi ya, dirasa ayahnya, dirasa gurunya, dirasa ya sahabat juga. Jadi bebas itu ya, bebas. Nah, dan bukan bebas melecehkan, justru karena menghormati. Bebas masuk ya. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Jadi ada batasan ya, ada batasan. Saya kira begitu ya. Ya. Cukup ya. Ya, cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.